Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan aktivitas, diharapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa, setiap ingin melakukan olahraga, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, agar imun kita bertambah. Oh iya, ketika kalian melakukan aktivitas olahraga, tidak disarankan untuk memakai masker ya. Pak, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oh, benar. Maka dari itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, saya Rahmat Bobi Haryanto, guru olahraga dari SMPN 37 Surabaya. Bersama rekan saya, Muhammad Faizal, saya guru olahraga dari SMP Negeri 29 Surabaya. untuk minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang KD1, yaitu Ya. tentang bola besar. Iya, bola besar, Iya. benar banget. Jadi di bola besar minggu lalu, kita untuk kelas 7 belajar tentang, Tentang sepak bola. oke, Di kelas 8 kita belajar tentang bola voli, Mm-mm. dan di kelas 9 kita belajar tentang bola basket. bola basket. Untuk materi ini, hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa, Pak? Kita akan membahas KD5, Pak. KD5, Oh. yaitu berarti tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri sering kalian dengar, tetapi belum tentu kalian tahu komponen apa aja yang ada di dalamnya dan arti secara harfiahnya. Jadi kebugaran jasmani itu menurut Pak Bobi seperti apa? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan suatu aktivitas Mm-mm. tanpa mengalami kelelahan yang berarti, Pak. Berarti kebugaran jasmani itu ketika kita melakukan aktivitas Ya. sehari-hari, kita nggak cepat merasa Cepat capek. merasa lelah, capek, Oke. dan lain sebagainya. Oke. Apa Pak bedanya kebugaran jasmani sama sehat itu? Sehat sendiri adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Oh, Jadi beda antara sehat dan bugar. Kalau dikatakan bugar pasti sehat. pasti sehat. Tetapi kalau sehat belum Belum tentu tentu bugar. bugar. Jadi kalian mau menjadi anak yang sehat atau anak yang bugar? Oke, Iya. baik sekali. Nah, di sini kita hari ini akan belajar tentang kebugaran jasmani. Pertama kali yang harus kalian tahu adalah komponennya. Komponen, betul. Nah, Di dalam kebugaran jasmani terdapat beberapa komponen, Pak. oh iya, ada banyak ya? Ada banyak. Ada banyak. Coba sih Pak, apa yang pertama? Yang pertama ada daya tahan, Daya tahan atau endurance, endurance. Yang kedua kecepatan. atau speed, Yang ketiga kelincahan, kelincahan atau agility, kekuatan, kekuatan atau strength, kelentukan, kelentukan atau flexibility, daya ledak, exploit power, ya, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, ketepatan, accuracy, dan yang terakhir adalah reaksi. reaction. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas tentang apa aja, Pak? Strength, Pak. Strength, Iya, tentang kita kekuatan. Kita fokus di strength atau kekuatan. Kita fokus di strength atau kekuatan aja berarti, Pak ya. Benar. Oke. Anak-anak, jangan lupa kalian harus menyiapkan alat tulis agar ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan bisa kalian ulas kembali. Untuk masuk ke materi, kita akan membahas satu persatu. Ya. Apa pengertian dari beberapa komponen yang kita sebutkan tadi, Pak? Benar sekali, Pak. Yang pertama kita ada daya tahan. Apa itu, Pak? Daya tahan, Pak? Daya tahan atau endurance itu kemampuan tubuh seseorang dalam memanfaatkan organ-organ tubuh yang dimiliki. Endurance ini diantaranya seperti bagaimana manusia menggunakan paru-paru dan jantung untuk beraktivitas. Di dalam daya tahan ini pasti ada beberapa latihannya kan, Pak? Oke, Di antaranya adalah jogging, jogging, bersepeda, bersepeda, renang, renang, skipping, skipping, dan menari menari. atau senam irama. Oh, senam irama. Nah. Berarti sudah masuk ke materi yang lain. Contohnya senam irama itu juga termasuk ke daya tahan. Ya, karena memfungsikan paru-paru dan jantung secara maksimal. Oke, itu adalah pengertian dan bentuk latihan dari daya tahan atau endurance.
Berikutnya kita ke kecepatan Kecepatan. atau speed. Yap. Apa sih artinya kecepatan itu? Yap. Kecepatan adalah kemampuan organ otot pada tubuh manusia untuk melakukan kegerakan-kegerakan tertentu dalam ritme waktu yang sangat singkat. Di sini sudah ditekankan sangat singkat. Sangat singkat ya. Berkaitan dengan sangat singkat, Oh. berarti untuk bentuk latihannya seperti apa, Pak? Seperti lari jarak pendek, Pak. Lari Bisa jarak sprint. pendek. Sprint Oh, berarti ya. 40 sampai 100 meter itu. Siap, siap. Berikutnya yaitu kita akan beranjak ke kelincahan atau agility. Apa sih Pak pengertian dari agility itu? Kelincahan itu hampir mirip sih, Pak, sama Hampir mirip. kecepatan. Iya. Cuman bedanya ini, kesanggupan dari otot tubuh manusia dalam melakukan berbagai macam gerak secara cepat. Nah, ini sama, secara cepat, Cara cepat ya. tetapi dengan posisi yang tidak sama, Pak. Posisi tidak sama, Nah. berarti harus merubah posisi. Merubah posisinya. Iya. Jadi benar, kalau speed tadi kita posisinya Posisinya hanya satu. satu. Sama ya. Satu berarti. lintasan mungkin. Iya. Satu titik ke titik yang Untuk lain. yang kelincahan ini berarti tidak sama. Tidak sama. Contohnya, nah latihannya Ah. contohnya ini seperti lari zigzag. Lari zigzag. Mm-mm. Terus naik turun tangga kira-kira masuk nggak, Bisa, Pak? Bisa naik juga turun ya. tangga, iya. Yang berikutnya yaitu lompat dengan ritme cepat. Mm-mm. Itu adalah bentuk-bentuk latihan dari kelincahan. Yap. Berikutnya adalah kekuatan Atau strength. strength. Kekuatan atau strength itu memiliki arti tersendiri, yaitu otot di dalam tubuh manusia dapat memikul suatu beban yang kuat dalam melakukan aktivitas. Yap. Ya. Untuk bentuk latihannya, kekuatan ini dibagi menjadi beberapa. Misalkan ada kekuatan bagian otot perut, Perut. otot tangan, Heeh. otot paha, otot kaki, banyak Pak. Di Banyak sini ya? sudah dibagi-bagi. Oke. Jadi sebenarnya misal otot tangan nih, Pak. Ya. Untuk meningkatkan kekuatan, latihan apa nih yang harus di Untuk otot tangan, kita bisa menggunakan latihan push up. push up? Iya. Oke. Kalau perut? Perut bisa menggunakan sit up, Mm-mm. bisa kita menggunakan crunch perut juga bisa. Heeh, Nah, seperti itu, Pak. Kalau kaki, yang terakhir kaki? Yang kaki itu kita bisa melakukan squat dan lain sebagainya. Oke. Untuk kita penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kebugaran jasmani dan komponen-komponennya. Nah, kalau tadi kita terakhir berbicara tentang kekuatan, Kekuatan, atau iya. strength, hari ini kali ini kita akan berbicara tentang kelenturan atau flexibility. Apa itu, Pak Bobi? Kelenturan itu sendiri memiliki arti yaitu kesanggupan dari tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam gerakan. Seperti itu, Pak. Pengertian dari kelenturan. Berarti contohnya seperti Contohnya seperti contoh latihannya maksudnya. iya, benar. Untuk contoh latihannya bisa seperti cium lutut, Mm-mm. terus quad stretch, Heeh. dan yang terakhir adalah butterfly stretch. Seperti itu, Pak. Biasanya kelenturan atau flexibility ini kita sering temukan di pemanasan awal tuh. Pemanasan awal, peregangan otot berarti, Pak. Peregangan Iya, otot. betul sekali. Nah, Berikutnya yaitu ada daya ledak atau power. Ya. Pengertiannya seperti apa, Pak? daya ledak atau power itu kemampuan atau kesanggupan elemen otot untuk melatih kekuatan semaksimal mungkin dalam kurun waktu tertentu. Nah, sebagai contoh, atlet angkat besi dapat memikul beban tertentu karena mereka sudah terlatih. Untuk bentuk latihannya seperti apa, Pak? Bentuk latihannya seperti vertical jump. Vertical Nah, jump yang melompat tinggi itu, Pak, ya? melompat tinggi Nah. ke atas itu dimaksudkan untuk menguatkan otot tungkai. Iya. Berikutnya yaitu ada side jump. Oh, saya jam atau Side lompat jump. ke samping. Iya, lompat ke samping. Dan yang berikutnya adalah meninju. Ah. Jadi kita meninju gini, itu Ya. kita juga memerlukan power, Pak. Jadi benar. bukan asal melakukan Gerakan. gerakan aja, berarti harus ada powernya. Di situ Seperti itu. dapat dilatih ya Iya. sebenarnya. Ha-ha. Untuk komponen berikutnya yaitu koordinasi, Pak. Atau Koordinasi. coordination. Untuk pengertian sendiri dari koordinasi yaitu kebugaran jasmani yang diperlukan untuk mengaitkan beberapa sebagian gerak yang terintegrasi dalam tempo yang sangat cepat.
dan Cepat. efektif, Pak, Berarti tentunya. barengan ya Iya, semua. harus barengan semua. Namanya juga koordinasi, berarti harus Bareng dan cepat. iya. Dan jangan lupa efektif. Efektif, ya Iya. benar. Seperti gerakan kaki sama tangan mengayun dengan cepat. Ya, Nah, itu juga termasuk. Ya. Nah, Komponen berikutnya adalah keseimbangan atau balance. Jadi, balance atau keseimbangan merupakan kemampuan tubuh manusia dalam mengontrol sistem saraf. Bentuk latihannya, untuk bentuk latihannya sendiri, kita bisa melakukan berdiri dengan satu kaki. Atau meniti balok juga bisa. Oh, iya, Ya, benar. kita berjalan di atas balok itu Ah. juga bisa melatih keseimbangan kita. keseimbangan. Atau tambah satu lagi, Pak, Ya. berdiri dengan tangan atau handstand. Oh, handstand Ya. yang biasa di senam lantai. Nah, benar Nah, sekali. itu juga bisa melatih keseimbangan kalian. Komponen berikutnya adalah ketepatan atau akurasi. Ketepatan sendiri memiliki arti yaitu kemampuan tubuh dalam melakukan kendali atas gerakan tertentu serta membidik target dengan cepat. Nah, itu namanya ketepatan atau akurasi, Pak. Biasanya latihannya seperti apa? Untuk latihannya kalian bisa memanah. Heeh. Itu kan kita harus fokus. Heeh. Fokus pada satu titik, kita sudah fokus pada satu titik, dilepaskan. Nah, itu Oh. namanya ketepatan. Kalau dalam permainan tradisional seperti boy-boyan, Boy-boyan juga Nah, bisa, itu itu juga bisa. bisa dikatakan ketepatan. ketepatan. Dan berikutnya adalah menembak. Jadi menembak. menembak itu kalian awalnya harus mengeker dulu target yang akan ditembakkan. Heeh, Setelah benar, kita sudah pas, baru kita tembakkan. Itu namanya ketepatan. ketepatan. Oke. Nah, anak-anak, untuk materi kebugaran jasmani kelas 8, kita terfokuskan pada kekuatan kan di awal tadi yang Iya, pernah betul sekali. kami utarakan, kekuatan, tetapi di sini bukan gerak dasar loh ya. Ingat, Kalau gerak dasar di kelas 7. kelas 7. Untuk di kelas 8 ini kita akan memvariasi. Jadi Nah. gerakan variasi dari gerak gerak dasar. Misal gerakan dasar push up. push Kalau up. push up Push up itu- biasanya kan kalian melakukan push up seperti biasa. Nah, Itu bisa divariasikan. variasikan. Misalkan menggunakan kursi Heeh, atau benar. menepuk bahu. Ya, benar. Seperti Atau itu. push up-nya tangannya diamond. Diamond segitiga gitu, Pak, Iya, ya. benar Iya. sekali. Selain itu, kita juga bisa melakukan jumping jack, Pak. Jumping Atau jack. bisa dikatakan lompat bintang. Ya, lompat bintang. Iya. Berikutnya, large dengan lompat. Itu bisa dilakukan. Kalau crunch bisa nggak, Pak? Crunch juga termasuk. Itu juga termasuk ke variasi. Variasi gerakan ya. Iya, betul Oke. sekali. Jadi nanti kalian akan menyaksikan
tayangan atau video yang telah Bapak siapkan. Di dalamnya terdapat gerakan-gerakan variasi, gerakan-gerakan variasi dari kebugaran jasmani, ya. Terfokus pada strength atau kekuatan lo ya. Setelah kita memberikan pengertian atau beberapa contoh gerakan variasi dan kalian sudah melihat tayangan yang sudah kita berikan, kalian juga bisa melakukan gerakan yang sudah kita berikan contohnya yang video tersebut. Ya, dan jangan lupa dicatat lo ya. Iya. Dan selain mencatat, kalian wajib melakukan gerakan tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, seperti janji kita tadi, Bapak akan menampilkan tayangan yang berkaitan dengan gerakan strength atau kekuatan di dalam kebugaran jasmani. Tetapi dengan variasi yang berbeda Dengan dari gerak variasi. dasarnya, Pak ya. Ya, benar banget. Dan jangan lupa untuk mencatat lo ya, ditulis. Jangan sampai tidak ditulis. Dan kalian juga bisa sambil nulis, sambil mencatat, sambil melihat, kalian juga bisa mempraktekkan. Karena gerakan ini sangat mudah, dan pastikan ketika kalian melakukan, itu area sekitar kalian itu aman. Harus aman, Pak ya, berarti. Harus aman. Iya, betul sekali. Dan apabila kalian ingin melakukan, jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Benar agar banget. otot-otot tidak kaget dalam menjalankan aktivitas tersebut. Lebih siap dan terhindar dari cedera. Nah, pastinya. Kita lihat tayangan Berikut ini. Push up tepuk bahu dan decline push up. Pertama-tama, saat kita melakukan push up tepuk bahu, yaitu lakukan push up. Setelah kalian melakukan push up, tepuk bahu kalian dengan salah satu tangan kalian. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, tangan kanan dan tangan kiri. Dan pada saat kalian melakukan decline push up, kalian memerlukan alat bantu kursi atau alat bantu lainnya. Pastikan posisi kaki kalian di atas kursi dan tangan di lantai, kemudian lakukan gerakan push up. Push up diamond dan push up tangan lebar. Pada saat kalian melakukan push up diamond, letakkan kedua tangan kalian berdekatan dan bentuk simbol berlian dengan jempol serta jari telunjuk. Kemudian lakukan gerakan push up. Push up tangan lebar. Berbeda dengan push up standar, push up lebar ini mengharuskan kedua tangan kalian tidak sejajar dengan bahu alias lebih lebar. Sentuh tumit dan crunch perut. Pertama kali pada saat kita melakukan sentuh tumit, yaitu dengan cara berbaring di lantai dengan kedua kaki ditekuk serta kedua tangan diletakkan di samping. Lalu angkat perlahan tubuh bagian atas dari lantai dan sentuhlah tumit kalian dengan tangan secara bergantian. Lakukan gerakan ini selama 10 kali. Pada saat kalian melakukan crunch perut, yang pertama, berbaringlah di atas matras. Yang kedua, tekuk lutut, telapak kaki menumpu pada matras dengan posisi sejajar dengan lutut atau bisa agak direnggangkan. Yang ketiga, luruskan tangan dan letakkan di atas kepala. Yang keempat, angkat tubuh bagian atas. Ambil nafas setiap kali kalian mengangkat tubuh. Yang kelima, kembali ke posisi semula. Hembuskan nafas saat kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan crunch perut sebanyak 10 kali. Jump lunge dan jumping jack. Pada saat kalian melakukan jump lunge,
Yang pertama, mulai dengan posisi split. Dengan kedua tangan diletakkan di depan dada. Badan tegak lurus dan kedua lutut tertekuk 90 derajat. Pusungkan dada dan turunkan lutut ke belakang. Lompat sekuat tenaga sambil mengganti posisi kaki saat di udara dan mendarat dalam posisi lunge dengan kaki lainnya di depan. Ulangi dan ganti posisi kaki pada setiap lompatan. Jumping jack. Cara melakukan jumping jack. Yang pertama, berdiri tegak lurus dengan kaki menempel dan rapatkan tangan ke bawah di sisi kanan dan sisi kiri kalian. Dalam satu gerakan, lompatkan kaki kalian ke samping kanan dan kiri hingga kaki terbuka lebar dan angkat tangan kalian di atas kepala seperti bertepuk. Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, burn up. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Sudah mengerti kan? Mudah bukan untuk melakukannya? Berikutnya, kita akan memberikan penugasan ke kalian. Tugasnya seperti apa, Pak? Tugasnya gampang banget, Pak Bobi. Iya. Jadi tugasnya, ketika kalian melihat tayangan tadi atau video yang kita sajikan, kan ada banyak tuh. Nah, kalian pilih salah satu saja gerakan. Salah satu. Salah satu. Berarti kita mengambil contoh push up. Berarti Ya. mereka mengambil gerakan tentang push up saja. Ya, push up variasi loh ya. Ingat, bukan gerak dasar push up, tapi dengan variasi. Iya. Untuk pengumpulannya, kalian nanti bisa mengumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing. Ya, bener banget. Jadi fotonya nanti di kolase ya, urut mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap belajar di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.